Video yang saya buat pada saat liburan kemarin, jalan-jalan di Batu Marang itu memang sengaja saya buat untuk tes habis-habisan si Insta360 S Pro ini di air. Jadi pada waktu itu kita datang kan hari Senin sore ya. Itu malamnya kita langsung ke BNS Batu Night Spektakular. Ya kayak apa ya, semacam permainan, tempat main gitu kan, kayak di Jakarta tuh namanya apa? Di Jakarta tuh bukan Dufan kali ya, dunia fantasi kali ya, Dufan mungkin ya, kayak ke Dufan gitu. Main malam itu kan, karena night spektakuler pasti malam tuh ya kan, bukanya dia habis maghrib kita ke sana gitu. Itu tes malam-malam tuh saya benar-benar saya tes habis-habisan, mulai dari pokoknya tes lah, pokoknya low light itu ada gelap, terus kita naik sepeda udara, ada macam-macam lah sama anak saya si Elma itu. Nah keesokan harinya itu di villa, kita nginep di villa itu berenang. Itu bener-bener kameranya tuh saya ambil, saya kasihin ke anak saya, udah mainan sampai nanti kalau rusak lagi mana, enggak, insya Allah yang ini enggak gitu. Dan alhamdulillahnya memang sih ya bisa dilihat sendiri di footage-nya, itu bener-bener sama anak saya dipegangin terus lompat ke dalam kolam renang, terus kemudian berenang bener-bener nyelam gitu ya, nyelam ya. Memang sih kamera kolamnya nggak dalam amat ya, cuma 1,5 meter dalamnya itu, tapi itu sudah mewakili gitu kalau seandainya memang kamera ini bisalah untuk dipakai sampai 5 meter gitu. Yang saya belum coba itu ke pantai, tapi saya sendiri juga kurang suka di laut, karena laut itu nggak tahu kenapa ya, itu anginnya kenceng gitu kan, kenceng terus panas, udaranya kering, itu saya nggak tahu suka. Jadi mungkin next time deh kalau misalkan lagi aku ke Jakarta terus main ke Pulau Seribu, insya Allah ada waktu lah untuk main ke sana gitu, nanti aku coba buktiin tes si Insta360 S Pro ini di air laut gitu. Tapi ya oke lah, sementara yang dulu ya, berarti si S Pro ini memang nggak kaleng-kaleng sih, dia bener-bener anti air tanpa dive case, terus kemudian malam juga keren. Itu semua aku ambil menggunakan pure video ya, jadi video mode untuk recording di malam hari, untuk low light gitu, untuk low light itu karena memang pada saat di BNS itu memang malam, kemudian pada saat keesokan harinya di villa itu memang kondisinya kota Batu Malang itu memang mendung gitu, mataharinya nggak sempurna, jadi mendung gitu. Oh ya, ada yang perlu aku sampaikan. Jadi di dalam air itu, ketika kamera masuk dalam air, nanti di Insta360 Studio itu jangan lupa sebelum diekspor itu jangan lupa aqua visionnya diaktifkan. Jadi ketika aqua vision diaktifkan itu airnya kerasa lebih jernih. Jadi yang gelap-gelap, yang agak gimana ya, agak abu-abu gitu, warnanya jadi aqua, jadi air warna biru gitu, warna biru air gitu. Ya seperti itu kira-kira ya. Jangan lupa itu, pokoknya aqua vision yang lain, udah gitu aja. Ya, hari ini kami ada di BNS Malang Batu bersama dengan Reza, Seva, Iza, Farel. Let's go. Ini pada bingung semua mau nentuin mau main apa. Ada 3 video mode yang sering saya gunakan. Yang pertama itu adalah free mode video, yang kedua itu pure video, kemudian video mode. Udah 3 itu, seingat aku ada 3 itu yang sering digunakan, yang sering saya gunakan gitu kan. Tapi yang paling sering itu adalah free mode video.
free frame video. Terus kemudian sama pure video itu saya gunakan untuk untuk kondisi low light gitu kan, pencahayaan sangat rendah itu. Kalau bercloud kayak yang cloudy, kondisinya cloudy, terus kemudian pokoknya low light lah, cahaya temaram kayak gitu. Nah terus kemudian yang free frame video itu sering saya gunakan juga untuk bebas. Misalnya kita bisa gunakan free frame video itu Insta360 Studio. Kita bisa ekspornya tuh berdiri ataupun dia model tidur. Berdiri itu misalkan kita pakai 9:16. Kalau tidur itu biasanya 16:9 atau 2,35:1. Kalau nggak salah itu deh yang dipakai di Netflix gitu. Di Netflix atau di bioskop-bioskop yang layar lebar banget itu, yang atasnya kayak ada pitanya warna hitam itu. Nah itu 2,35:1 kalau nggak salah. Nah keunggulannya kedua mode ini, free frame video sama pure video ini, keunggulannya itu dia langsung auto flow state stabilization atau yang biasa dikenal dengan electronic image stabilization, itu dia langsung auto jalan. Sedangkan yang video mode itu saya pernah dia nggak jalan, jadi dia kayak bumpy banget itu. Waktu aku pakai sepedaan gitu kan, setelah sampai rumah saya cek, setelah sampai kantor itu ngeceknya, dicek itu ternyata lupa nggak saya nyalain. Jadi kalau pakai video mode ya harus dicek dulu, pastikan bahwa flow state stabilization itu nyala atau on. Yang sering aku pakai emang sih free frame video sama film studio. Itu keunggulannya ya itu kita bisa langsung mau upload kemana nih, misalkan mau upload ke Instagram tuh biasanya pakainya tuh 4:3, 3:4 atau 4:3 gitu. Pokoknya yang berdiri, model berdiri gitu, atau pakai 9:16 gitu kan. Nah kalau untuk YouTube kan pakainya 16:9. Nah itu tergantung penggunaan, makanya saya sering menggunakan itu dan tidak perlu repot ngecek flow stabilization-nya. Terus kemudian settingannya apa? Nah settingannya itu saya yang pakai itu biasanya colornya vivid, itu udah pakem, saya pakai itu, udah nggak pakai yang lain-lain. Terus kemudian apa itu namanya, exposure. Nah exposure-nya itu minus 0,5, jadi dia nggak terlalu terekspos sama light, sama cahaya. Jadi kalau misalnya kena matahari itu dia expose-nya itu tidak terlalu kencang. Hasilnya sih alhamdulillah saya puas ya dengan itu. Aku baru nyadar video mode ini setelah kamera mati atau apa, kalau dinyalain lagi flow stabilization-nya tuh by default langsung off. Jadi remember ya, ingat ya, jadi kalau misalkan saya cari nafas dulu. Intinya kalau kamera udah off gitu, udah pernah mati, dinyalain lagi mau pakai mode video, bukan free frame video atau pure video, mode video, cek dulu stabilization-nya.